Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita bertemu lagi pada pertemuan yang kedua, yakni urgensi literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membahas mengenai tantangan-tantangan dalam literasi, maka kita akan melihat bersama-sama mengapa literasi ini penting, seperti itu ya. Mengapa numerasi itu dibutuhkan. Dan mengapa literasi dan numerasi ini menjadi tolak ukur dari semacam PISA, lalu TIMMS, seperti itu ya, untuk melihat tolak ukur keberhasilan para peserta didik dalam hal literasi dan numerasinya. Maka pada hari ini kita akan membahas mengenai mengapa sih kita harus membahas literasi dan numerasi. Bersama saya, Syed Agus Nur Hamid, dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh eGuru ID. Saat ini, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bukan lagi sekedar keterampilan dasar. Keterampilan ini telah menjadi pondasi penting untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek. Saat ini, bukan hanya sekedar calistung ya, yang sekedar sebagai keterampilan dasar, tapi telah menjadi pondasi yang sangat penting. Literasi dan numerasi yang kuat memungkinkan individu untuk mengakses informasi, menganalisis data, mengambil keputusan yang tepat, beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi, dengan bekal-bekal memiliki kemampuan literat dan numerasi yang mumpuni. Kalau kita literasinya rendah, maka kita akan tertinggal dari perkembangan zaman, terbawa oleh berita-berita yang tidak tepat atau informasi-informasi yang menipu, lalu tergiur oleh hal-hal yang seharusnya perlu kita cross-check terlebih dahulu dengan kemampuan literasi dan numerasi kita. Mengambil keputusan sangat membutuhkan keputusan yang tepat dan juga cepat seperti itu ya. Mengapa? Karena tepat saja kalau tidak segera pengambilan keputusan tersebut bisa jadi telah diambil peluang kita oleh orang lain. Atau cepat saja tetapi tidak tepat, maka akan berdampak pula pada kondisi-kondisi lain yang akan menimbulkan beragam hal yang negatif akibat dari pengambilan keputusan yang kurang tepat tadi. Jadi perlu pemahaman tentang literasi dan numerasi yang mumpuni agar anak-anak memiliki bekal dalam menghadapi tantangan ke depannya. Literasi adalah kemampuan berbahasa, berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Lalu memahami kemampuan untuk mengakses, memahami dan menggunakan informasi secara cerdas ataupun tepat. Itu literasi. Sedangkan numerasi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan aturan matematika atau hal-hal yang terkait dengan matematis, data, angka, pertimbangan tentang prediksi, lalu keseimbangan dan sebagainya dalam suatu situasi. Jadi saling membutuhkan dan saling mendukung. Karena apa? Kita akan menghadapi literasi di mana-mana, gitu ya. Kalimat-kalimat, berita-berita, informasi-informasi tersebar di mana-mana. Begitu juga dengan numerasi. Kita melihat grafik, tabel, lalu diagram-diagram itu banyak sekali yang perlu kita pahami dan kita kritisi. Kita berpikir kritis atas informasi yang masuk tersebut untuk nantinya dapat mengambil kesimpulan. Dari Direktorat Sekolah Dasar, maka literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis di kehidupan sehari-hari. Lalu menganalisis informasi dari berbagai grafik, tabel bagan, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis untuk prediksi dan mengambil kesimpulan. Kita memahami dunia menjadi lebih baik karena dunia penuh dengan data dan angka. Selanjutnya agar pemikiran kita rasional, sistematis, dan kritis dalam mengambil dan menyelesaikan masalah.
Sehingganya dengan kemampuan numerasi, maka kita menjadi warga negara yang siap menghadapi tantangan kapanpun. Dalam hal ini tantangan di abad 21. Mengapa? Karena angka-angka, data-data itu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Grafik-grafik, bagan, lalu masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran kritis dan sistematis, dan yang paling penting adalah pemikiran yang rasional sehingga dapat diterima oleh orang banyak dan berbasis data-data dan fakta-fakta yang kuat, seperti itu. Selanjutnya, pentingnya penggunaan angka dan simbol matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk penyajian informasi, grafik, itu dapat membantu orang lebih mudah memahami informasi selagi memang memiliki keterampilan numerasi yang baik. Penggunaan angka, simbol, matematik dapat membantu menyelesaikan masalah ataupun tindakan yang akan dilakukan. Apa saja komponen-komponen dalam numerasi ini? Ini terkait dengan numerasi Bapak dan Ibu ya. Mengapa hal itu menjadi penting? Mengestimasi, lalu menggunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan dan desimal. Penggunaan pola dan relasi yang sangat sangat relate sekali ya dengan kondisi-kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Menginterpretasikan informasi statistik, lalu menggunakan pengukuran dan banyak hal lainnya yang memang perlu dipahami. Dan seperti telah disampaikan, bedanya dengan matematika adalah dalam kemampuan numerasi ini, bagaimana pengaplikasian permasalahan MTK matematik itu dalam kejadian sehari-hari. Tidak harus selalu dengan menggunakan rumus, tidak harus dengan formula dan tidak berbentuk konsep, tapi lebih kepada aplikasinya. Selanjutnya, apa saja kegiatan literasi matematis ataupun kegiatan literasi numerasi? Nah, ini misalnya proyek sederhana mengukur tinggi berat badan, membuat gambar denah, membuat miniatur, atau survei tentang bakat dan minat siswa, menghitung jarak dan lama waktu perjalanan sekolah. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Akan menumbuhkan minat dan potensi yang ada dalam diri siswa. Yang nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai kegiatan ini pada pembahasan numerasi dalam proyek P5 misalnya seperti itu. Selanjutnya, mengunjungi dan mencari informasi di lingkungan sekitar sekolah, di pasar, kantor desa, puskesmas, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah betapa pentingnya literasi dan numerasi itu dibutuhkan bagi kita, seperti itu ya. Selanjutnya, mengapa menjadi penting? Nah, ini terkait dengan literasi. Maka literasi membuka pintu menuju pengetahuan dan informasi yang sangat penting untuk pengembangan pribadi dan profesional. Lalu meningkatkan berpikir kritis, berperan pula dalam meningkatkan keterampilan komunikasi. Sudah barang tentu karena kita memiliki kosakata yang melimpah gitu ya, lalu pemahaman tentang frase-frase, diksi-diksi yang baik, maka kita memudahkan dalam berkomunikasi. Juga literasi tidak hanya kemampuan baca tulis, tapi bagaimana pemahaman secara lebih utuh dan bermakna aplikatif, bagaimana kita menerapkan kemampuan tersebut untuk penggunaan banyak hal yang kita lakukan. Selanjutnya, mengapa literasi dan numerasi itu menjadi penting? Maka dalam saat ini kita dapat mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Tanpa kemampuan menyaring, memaknai, menginterpretasikan info-info yang kita dapat, maka kita akan tertinggal bahkan ketika hanya membaca saja. Tetapi kemampuan kita masih rendah, maka kita akan menjadi penonton yang pasif. Diarahkan ke sana, kita terbawa, digiring ke sini, kita ikut-ikut gitu ya. Disajikan informasi hoax, kita terbawa juga. Maka ini menjadi kendala. Kalaulah literasi
dan numerasi kita itu sebatas standar-standar saja. Selanjutnya sebagai pemecahan masalah dan juga keterampilan berpikir kritis. Melalui membaca dan berhitung, kita dilatih untuk berpikir kritis. Lalu bagaimana kita setelah memahami apa yang seharusnya kita lakukan, gitu ya. Setelah meyakini, maka apa yang seharusnya kita perbuat. Nah, ini adalah bentuk aplikasi dari kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Misalnya setelah kita melihat bahwasanya memang di sana ada informasi dilarang berhenti, apa yang seharusnya kita lakukan, gitu ya. Tidak hanya sekedar memahami bahwasanya ada rambu-rambu dilarang berhenti, tetapi sampai pada praktik ataupun implementasi kita memang tidak berhenti di rambu-rambu tersebut. Alias kita mematuhi dan dengan penuh kesadaran, itulah bentuk literasi yang kita miliki. Lalu partisipasi dalam masyarakat memungkinkan kita berpartisipasi aktif dan lebih produktif dalam bermasyarakat dalam berbagai hal. Karena apa? Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, gitu ya, pemikiran yang terbuka, lalu menerima informasi-informasi setelah menyaring dengan penuh tanggung jawab dan sebagainya, sehingga kita lebih mudah bermasyarakat dan juga tidak selalu terbawa-bawa pada hal-hal yang menurut pemahaman kita itu tidak logis ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi kita bisa menyaring dan sebagainya, tidak sekedar ngikut-ngikut saja. Lalu mengapa literasi dan numerasi kita itu rendah, gitu ya, dalam berbagai penyampaian ataupun pemaparan? Maka literasi dan numerasi Indonesia itu sangatlah rendah. Apa yang menjadi penyebabnya? Padahal jika melihat informasi kemampuan baca tulis, hampir rata-rata orang-orang sudah bisa membaca seperti itu, ya. Bisa juga menulis. Lalu apa yang menjadi penyebab? Maka salah satunya adalah akses terbatas ke sumber daya. Masyarakat atau siswa itu masih kesulitan mengakses informasi yang dapat meningkatkan kemampuan literasinya. Selanjutnya, kurikulum yang kurang mengoptimalkan pengembangan keterampilan membaca yang bermakna, seperti itu, ya. Menulis yang bermakna, kemampuan membaca pemahaman. Selanjutnya juga kemampuan mengkritisi sebuah bacaan dan memiliki ragam yang kaya tentang kosakata penting yang nantinya akan dibutuhkan untuk memahami sebuah informasi. Dan juga bagaimana sistem pendidikannya yang menanamkan agar siswa tersebut memang mengimplementasikan apa yang telah dipahami ataupun diketahuinya. Tidak hanya sekedar siswa, ya, tetapi juga pada para guru-gurunya juga harus menanamkan sikap-sikap literatif. Ketika memang ada informasi dilarang merokok, ya jangan merokok di dekat rambu-rambu yang merokok, gitu ya. Ketika memang ada informasi hadir tepat waktu, ya memang karakter itu ditanamkan melalui perbuatan, dan yang itu yang akan ditiru ataupun menjadi inspirasi bagi para siswa. Lalu kemampuan ekonomi itu sudah barang tentu menjadi penyebab, ya. Lalu kebiasaan dan teladan membaca. Banyak yang lebih memilih dan menghabiskan waktu luang dengan aktivitas lain dibanding dengan membaca. Kalau kita lihat di beberapa negara, justru terkadang di bis, di tempat menunggu kendaraan, di tempat umum, orang-orang meluangkan waktunya untuk membaca, gitu ya. Kemana-mana membawa buku. Nah, tantangan bagi kita adalah bisa jadi mungkin kita sendiri sebagai guru lebih memilih menonton, ya, atau melihat-lihat informasi-informasi yang dengan bacaan-bacaan yang singkat, gitu ya, dengan berita-berita yang singkat-singkat dibanding membaca buku, membaca sesuatu yang akan meningkatkan pengetahuan kita, seperti itu. Kita terkadang sekedar mencari hiburan-hiburan saja di sosial media kita, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang lucu, hal-hal yang menarik yang memang disajikan dengan cepat, ya, dibanding dengan membaca sebuah buku yang tidak kalah pentingnya, gitu ya, karena di sana sumber informasi yang lebih valid lagi, gitu ya.
lebih tervalidasi sumber-sumbernya. Ini adalah kebiasaan dan teladan dalam membaca. Pengaruh gadget mengurangi minat membaca. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah dengan adanya gadget justru meningkatkan keranjingan untuk membaca? Dengan adanya gadget justru memang menjadi peluang untuk memperbanyak bacaan? Nah, silahkan dijawab oleh Bapak dan Ibu. Bagaimana pengaruh gadget tentang mempengaruhi minat membaca? Tentu kita sepakat ya. Pastinya mengurangi minat dalam membaca. Penyebabnya, nah ini dalam metode pembelajaran misalnya, masih adanya hafalan-hafalan mengurangi minat ataupun menurunkan penyebab literasi dan numerasi rendah. Karena tidak lebih menghafal gitu ya, tidak begitu perhatian pada informasi-informasi penting. Kurangnya keterkaitan dengan kehidupan nyata, kurangnya penggunaan alat bantu visual. Nah, ini tentunya dalam metode pembelajaran. Faktor psikologis, kecemasan terhadap mata pelajaran tertentu, terutama terhadap matematika, sehingga tidak memaknai matematika itu dengan baik gitu ya, tertekan dengan pembelajaran matematika. Padahal sejatinya ketika memang pembelajaran tersebut mampu menghubungkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari, maka matematika itu menjadi sangat penting dan lebih bermakna bagi para siswa. Misalnya di jenjang-jenjang sekolah dasar ya, penjumlahan itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pengurangan, pecahan, pembagian dan sebagainya. Meskipun tidak semua bisa harus terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ada juga yang memang yang terkait dengan formulasi dan sebagainya. Tetapi sudah seberapa sering kita mencoba untuk agar memang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Lalu kurangnya motivasi, dan dari faktor lingkungan, dukungan keluarga dan lingkungan tadi telah kita bahas, kualitas guru yang beragam dan strategi pembelajarannya juga beragam gitu ya. Ini menyebabkan juga kemampuan itu tidak tergali ketika memang guru lebih memilih pembelajaran yang biasa-biasa saja. Lalu sarana dan prasarana, kurikulum yang terlalu padat serta kurangnya fokus pada pemahaman konsep. Kurikulum yang sering menekankan pada penguasaan prosedur daripada pemahaman, sehingga siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak konvensional. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikian penyebab dari rendahnya literasi dan numerasi. Juga inilah yang menjadikan bagi kita pentingnya kita menjaga agar literasi dan numerasi siswa itu terjaga. Literasi dan numerasi siswa itu dapat ditingkatkan karena memang manfaatnya nanti untuk semua dan untuk siswa-siswa tersebut, juga untuk kita serta seluruh yang memang terkait dengan kependidikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.